Oh, banding juga ya jaksa? Jaksanya banding, kita banding juga. Oh, kenapa jaksa banding? Karena maunya 10 tahun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saya sedang mengeset ruangan baru ya. Rencananya memang ke depan itu ada 2 channel. Channel Refli Harun yang biasa kita pakai sekarang ini, dan itu untuk berita-berita politik ya, hukum, terutama komentar-komentar seperti hidangan itu fast food. Nah, yang berikutnya adalah nanti khusus podcast. Jadi long interview yang panjang ya dengan narasumber. Nah, nanti sebagian akan ditaruh di Refli Harun channel yang sudah dikenal oleh Sobat Era sekalian. Tapi nanti lanjutannya akan saya tempatkan di channel satunya yang akan didedikasikan untuk khusus podcast lanjutannya ya. Mudah-mudahan Sobat Era tidak berkeberatan dan juga mau mengunjungi channel yang satunya, karena saya merasa perlu juga long interview dan tidak live agar kualitas senantiasa terjaga ya, kualitas suara, gambar dan lain sebagainya. Tamu pertama saya dengan format yang baru ini, ruangan belum di set apa ada, ini masih apa adanya ya, belum di set sebagaimana yang kita inginkan. Tapi paling tidak saya sudah punya tamu ya untuk kelinci percobaan ya, yaitu Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya panggil Bung ya, jadi Bang Bung. Bung Aziz ya. Terima kasih ya sudah mau datang. Berapa kali sudah datang ya? 3 kali ya? Iya. Ini yang ketiga kalinya ya? Luar biasa. Tapi santai-santai aja. Saya tahu Anda capek pasti ya. Jadi Sobat Era sekalian nanya Bung Aziz di mana? Wah, masih meeting. Dan ya tahu nggak ketika video ini diambil sudah overnight. Jadi sudah lebih di atas jam 12 malam ya, tapi tidak perlu jam berapanya ya gitu. Ya Bung Aziz ya, terima kasih sudah datang. Saya ingin memulai dengan press release Anda ya. Kan Anda menyampaikan press release dan di RH Channel juga sudah dibahas ya. Tapi ini penting ya, coba dari press release lalu kemudian ada surat dari penetapan ketua pengadilan. Nah, cuma kita bacakan. Tim advokasi Habib Rizik Syihab ya. Itu yang betul tuh Syihab pakai Y ya? Pakai Y sebenarnya. Nah, jadi Sobat Era sekalian ya jangan salah lagi ya. Jadi Syihab pakai Y, jangan SH ya. Kemudian press release-nya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya penetapan penahanan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap klien kami berdasarkan surat nomor 1831 dan seterusnya ya. Nanti kita tampilkan Sobat Era ya. Dengan ini kami tim advokasi Habib Rizik Syihab ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami sudah membuktikan sikap kooperatifnya saat dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti Bung Aziz kalau ada yang mau diklarifikasi, underlining, ketika saya membacakan tidak apa-apa dipotong ya. Gitu. 2. Bahwa klien kami siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat 4 KUHP sebagai berikut. Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Oke ya, artinya kalaupun tidak ditahan,
Yang penting bisa dipanggil sewaktu-waktu ya. 3. Bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami maksudnya Habib Rizik saja atau termasuk juga yang lain? Habib Rizik saja. Habib Rizik saja ya, karena sudah habis masa tahanannya kan? Oke. Bahwa penetapan penahanan terhadap klien kami sangat tidak relevan dengan bukti sikap kooperatif klien kami saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oleh karena bila dikaitkan dengan alasan penahanan dalam KUHP, keberadaan barang bukti atau berkas, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti dalam perkara klien kami sudah ada di tangan pengadilan tinggi. Artinya ya semuanya sudah ada ya. Ya, alasan subjektifnya. Iya, sehingga sudah tidak ada alasan kekhawatiran klien kami akan melarikan diri ataupun menghilangkan alat bukti, garis miring barang bukti. Sedangkan terhadap alasan apakah klien kami akan mengulangi perbuatan, justru hal tersebut yang harus dibuktikan dan diputus oleh pengadilan. Atau dengan kata lain harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah di mana perkara klien kami belum inkrah. Oke ya. Jadi jangan buru-buru dikatakan bersalah ya, karena belum inkrah dan masih ada upaya banding. 4. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, pengadilan tinggi dapat meminta kehadiran terdakwa, saksi-saksi atau pihak terkait untuk diminta keterangannya dalam suatu pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 238 ayat 4. Akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak bersifat wajib. Kalau dibutuhkan saja ya. Betul. Sehingga penahanan terhadap klien kami yang sebelumnya tidak ditahan adalah hal yang tidak relevan. Jadi sebelumnya tidak ditahan untuk kasus Rumah Sakit Umi ya. Betul. Yang ditahankan di Petamburan. 5. Bahwa penahanan terhadap seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga jika tidak relevan atau tidak diperlukan, mungkin bukan pelanggaran ya, pengekangan ya. Pengekangan ya. Jadi bentuk pengekangan terhadap hak asasi manusia, sehingga jika tidak relevan atau tidak diperlukan, maka segala bentuk penahanan haruslah dihindari. Maksudnya kalau nanti tiba-tiba dibebaskan kan dia sudah rugi kan? Betul. Gitu. Oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai berikut. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ya. Untung kita podcast di YouTube, jadi panjang-panjang pun nggak apa-apa kita baca. Kemudian 6, bahwa kami telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan klien kami pada perkara nomor 221 Pitsus dan seterusnya. Ini kasus apa? Petamburan ya. Yang akan berakhir pada 8 Agustus 2021 sesuai putusan 8 bulan kurungan. Jadi 8 Agustus itu terakhir 8 bulan kurungan ya. Betul. Dihitung sejak tanggal 12 Desember ya. Oke. Sesuai kurungan sehingga klien kami harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum ya. Betul. Demi hukum. Akan tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menanggapinya dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap klien kami pada perkara nomor 225, yaitu perkara Rumah Sakit Umi ya. Kami menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang bermanuver. Nah, ini yang kita bahas sudah dalam sebelumnya ya, dalam RH Channel, menggunakan instrumen hukum di luar kelaziman yang menginginkan klien kami untuk tetap ditahan karena khawatir jika klien kami berada di luar tahanan. Oke.
tidak jelas kekhawatirannya apa. Tapi kita tahulah ya kira-kira ya. Kami sangat menyayangkan hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam keadilan akan tetapi malah disalahgunakan dengan serampangan untuk menghancurkan dan melukai rasa keadilan, menzalimi ulama dan umat Islam, mendiskriminasi ulama dan umat Islam, membunuh akal sehat secara pandir, dan menindas pihak lain hanya karena diduga berseberangan pendapat dengan penguasa, sehingga ini diduga penerapan sewenang-wenang yang serampangan sebagaimana slogan, ini apa bacanya? Leita semua, apa bacanya? Leita semua. Leita semua. Bahkan ini menjadi Louis semua. Louis semua. Kalau leita semua, negara adalah saya. Louis semua, Hukum adalah saya. hukum adalah saya. Wah, pasti ini tiran. 9, ini semboyan dari Louis XIV ya, Prancis ya. Jadi sobat era sekalian, Bung Aziz ini bisa bahasa Prancis. Bahwa klien kami selama berada dalam tahanan rutan Mabes Polri telah menunjukkan sikap sangat baik dan produktif. Jadi masih di rutan karena rumah tahanan. Kalau sudah inkrah baru di lapas kan begitu ya. Tapi sudah habis kalau untuk kasus Petamburan. Telah menunjukkan sikap sangat baik dan produktif serta bermanfaat bagi warga tahanan dengan melakukan pembinaan rutin setiap hari terhadap para tahanan dengan mengajak sholat berjemaah dan puasa Senin Kamis serta tadarusan dan juga mengadakan perpustakaan masjid rutan sekaligus mengajarkan berbagai ilmu agama seperti membaca Al-Quran, Tauhid, Fikih, Akhlak, Tafsir, Hadis, Bahasa Arab, dan lain-lain. Ada yang belajar Bahasa Arab juga ya? Belajarnya sama Habib Hanif. Habib Hanif ya? Oke. Habib Hanif lulusan luar negeri ya? Dari Yaman kalau nggak salah. Dari Yaman ya? Oke. Termasuk menggelar lomba-lomba bagi warga tahanan saat peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar Nasional. Seperti saat ini sedang menggelar aneka lomba untuk Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan HUT RI ke-76 ya. Jadi kita juga mengucapkan selamat selamat Tahun Baru Hijriah ya. 1 Muharram 1443 ya. Dan di sela kesibukan semua aktivitas tersebut juga masih sempat menyelesaikan ujian disertasi S3 dari Malaysia ya. Dari rutan dan lulus. Bahkan klien kami secara proaktif menerjunkan tim kesehatan pribadinya dari tim Mercy untuk membantu mengatasi penyebaran COVID di tahanan rutan Mabes Polri beberapa waktu lalu, yang telah menyebabkan sebanyak lebih dari 70 tahanan terpapar COVID. Maksudnya yang terpapar COVID itu terjun dicek oleh tim Mercy gitu ya? Kan ada yang terpapar, kemudian dilakukan upaya-upaya ya sebagaimana protokol kesehatan. Alhamdulillah semuanya kembali sehat. Karena dukungan dari rutan yang soal kesehatannya dan juga dibantu oleh Habib Rizik melalui tim Mercy-nya. Agak bingung orang membacanya soalnya. Seolah-olah tim Mercy ini yang menyebabkan terpapar COVID. Artinya ada tahanan yang terpapar COVID dan kemudian ada bantuan dari tim kesehatan Habib Rizik ya untuk ikut membantu ya. Dan alhamdulillah hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua bisa sembuh kembali. Demikian press release ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada juga mari kita lawan ketidakadilan, mari kita berantas kezaliman ya. Ini tertanggal Jakarta 8 Agustus 2021, tepat hari terakhir seharusnya penahanan Habib Rizik ya. Ditandatangani oleh Aziz Yanuar. Wah, PP-nya apa ini? Petamburan.
Jadi itu Bung Aziz, ada yang ingin Anda komentari mengenai press release ini sebelum nanti saya mau bacakan juga surat dari pengadilan, atau kita bacakan dulu ya, baca. Biar langsung ya. Betul. Jadi ini ada surat ya. Kebetulan sebelumnya saya sudah minta kepada Bung Aziz ya. Jadi surat-surat ini sudah disampaikan sebelum kita melakukan interview ini, Sobat Era sekalian ya. Ini ada penetapan nomor 1831 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua ya? Iya, Wakil Ketua. Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Juni 2021 nomor W10 dan seterusnya atas terdakwa nama lengkap Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, tapi Syihabnya kok pakai H di sini ya? Karena penetapannya dari pengadilan, kita mengutip dari yang mereka ambil dari BAP awal. Oke, jadi makanya tidak heran kadang-kadang salah, tapi aslinya pakai Y ya. Kita kalau mengutip pakai SH juga, sebagaimana yang dikutip oleh pihak pengadilan atau pihak panitera. Tapi kalau pendapat kita atau dari kita pakai SY seperti itu. KTP pakai Y. Iya. Oke. Nah, ini yang susah. Ini kayak seperti Susi Susanti ya. Jadi saudara sekalian, Susi Susanti itu sebenarnya SUSY. Tapi karena ditulis SUSI ya sudah, kadang-kadang dua versi. Lebih banyak Susi yang tanpa pakai Y, aslinya pakai Y sebenarnya. Jakarta, tempat lahir, umur 55 tahun, 24 Agustus. Bentar lagi ulang tahun ya. Oke, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Petamburan dan seterusnya, agama Islam, pekerjaan guru agama Islam, pendidikan S2, masih S2 di sini ya. Seharusnya S3 sudah. Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, ya, perkara lain. Sejak 12 Desember 2020 sampai sekarang. Membaca surat-surat laporan perkara terdakwa, menimbang bahwa perkara yang sedang diperiksa termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer pasal 14 ayat 1 ya. Kemudian subsidiar pasal 14 ayat 2, kemudian lebih subsidiar pasal 15 kedua, pasal 14 ayat 1 dan lain sebagainya, dan lain banyak sekali ya. Yang jelas hukumannya adalah 4 tahun yang diputuskan ya. Dan 4 tahun ini 14 ayat 1 yang terbukti ya dianggap ya. Oke. Menimbang bahwa perkara nomor 225 kasus Umi ya telah diputus tanggal 24 Juni 2021. Menimbang bahwa atas putusan tersebut jaksa penuntut umum pada tanggal 28 Juni telah mengajukan banding. Oh, banding juga ya jaksa? Jaksanya banding, kita banding juga. Oh, kenapa jaksa banding? Karena maunya 10 tahun kan. Allahu Akbar ya. Padahal maunya 6 tahun, mereka menuntut. Iya, karena tuntutnya kan 6 tahun. 4 tahun itu sudah 2/3 sesungguhnya ya. Oke, tapi duluan siapa bandingnya? Duluan jaksa. Duluan jaksa ya, jaksa banding. Yang masukkan ini ya memorinya ya. Kita baru tadi kan. Oh, baru tadi? Iya. Oke. Yes, baru Senin tanggal 9 Agustus ya masukannya ya. Oke. Menimbang bahwa putusan tersebut jaksa penuntut umum banding 28 Juni telah mengajukan banding, Menimbang bahwa atas putusan tersebut jaksa penuntut umum pada tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan banding. Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 dan seterusnya jungto nomor 171 ini Megamendung ya. 171 Megamendung. Iya. Akan 171 ini adalah perkara yang Petamburan, tapi nomor registernya Pengadilan Tinggi 171. Oke. Ya, register Pengadilan Tinggi ya. Akan berakhir pada tanggal 25 Agustus ya. Jadi masa penahanan ya. Masa penahanan ini selama 8 bulan akan diperpanjang berapa hari. Kalau Pengadilan Tinggi itu kalau saya nggak salah 30 terus 60. 30 60. Kalau pengadilan di jaksa
Kalau di jaksa kemarin saya agak lupa. Lupa ya, oke. Pokoknya intinya Sobat Era, penahanan itu ada di penyelidik ya, Jaksa. Polisi, kemudian di jaksa, kemudian di pengadilan tinggi ya. Pengadilan negeri juga. Pengadilan negeri kalau dibutuhkan bisa penetapan. Kemarin pengadilan negeri menetapkan juga. Oh, menetapkan juga. Oke, jadi Habib Rizik ditahan dengan 4 institusi itu ya. Oke. Maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab dan seterusnya dalam perkara nomor 225. Jadi perkara rumah sakit Umi ya. Gitu. Pokoknya intinya jangan bebas kira-kira begitu ya. Kemudian menimbang bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan atas terdakwa tersebut. Jadi alasannya untuk kepentingan pemeriksaan. Ya. Jadi padahal Habib Rizik belum tentu juga maksudnya tidak akan lari juga kan kira-kira begitu. Dan sangat jarang diperiksa kalau di kan dia memeriksa berkas kalau di pengadilan tinggi itu. Oke, jadi lebih banyak faktor non hukumnya ya. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa Muhammad Rizik bin Syahid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam rumah tahanan negara untuk paling lama 30 hari. Yeah. Paling lama ya, terhitung sejak 9 Agustus 2021 sampai dengan 7 September 2021. Yeah. Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Ketua tertanda Dr. Nyonya Andriani Nurdin SHMH, kemudian Panitra Muda Pidana Sutrisno Bardi. Oke, kalau panitra administratif, tapi yang paling penting pejabat yang menandatangani adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Bung Aziz, mohon maaf panjang sekali saya bacakan juga Sobat Era sekalian. Tapi apa komentar Anda yang ingin Anda underlining ya?